Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Tasya Amalia dari kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Pada kali ini saya akan menjelaskan soal tentang kurva komposit dari mata kuliah perancangan proses. Di sini terdapat soal, yaitu buatlah grafik atau gambar dari aliran panas seperti yang terlihat pada tabel 9.3 berikut. Di dalam tabel ini terlihat ada 3 aliran, yaitu pada aliran pertama tipenya dingin dengan suplai temperatur atau TS sebesar 30 derajat Celcius dan target temperatur atau TT sebesar 100 derajat Celcius dengan delta H sebesar 24. Pada aliran 2 tipenya yaitu panas dengan suplai temperatur atau TS sebesar 150 derajat Celcius dan target temperaturnya atau TT sebesar 30 derajat Celcius dan delta H-nya 82. Pada aliran 3 yaitu tipenya dingin dengan suplai temperatur sebesar 60 derajat Celcius dan target temperaturnya sebesar 120 derajat Celcius dengan delta H-nya sebesar 48. Nah, pada kali ini untuk membuat grafik atau gambar dari aliran panas kita memerlukan data HT dan data HS. Untuk mencari data HT dan data HS, kita terlebih dahulu harus menghitung nilai CP. Nah, untuk menghitung nilai CP, kita bisa menggunakan rumus delta H sama dengan M dikali CP dikali delta T. Karena nilai M-nya tidak diketahui, maka CP bisa dicari dengan CP sama dengan delta H per delta T. Nah, di sini pada aliran pertama, CP-nya ketemu sebesar 0,3428. Pada aliran 2, CP-nya sebesar minus 0,683. Dan pada aliran 3, CP-nya sebesar 0,8. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai HS. Nilai HS bisa dicari dari rumus HS sama dengan M dikali CP dikali TS. Nah, karena nilai M-nya juga tidak diketahui, maka HS sama dengan CP dikali TS. Pada aliran pertama, nilai HS-nya sebesar 10,284 mW. Pada aliran kedua, nilai HS-nya sebesar minus 102,45 mW. Dan pada aliran ketiga, HS-nya sebesar 48 mW. Kemudian kita menghitung nilai HT. Nilai HT bisa dicari dari rumus M dikali CP dikali TT. Nilai M-nya juga tidak diketahui, maka HT sama dengan CP dikali TT. Pada aliran pertama, nilai HT-nya yaitu sebesar 34,28 mW. Pada aliran kedua, nilai HT-nya sebesar minus 20,49 mW. Dan pada aliran ketiga, nilai HT-nya sebesar 96 mW. Nah, di sini tabel data dari keseluruhan. Di sini terdapat 3 aliran tadi dengan tipenya beserta suplai temperaturnya, target temperatur, delta H, serta nilai HS yang tadi kita hitung dan nilai HT yang tadi kita hitung. Berikutnya yaitu ada grafik aliran panas dan dingin. Yang pertama saya akan menjelaskan kurva aliran panas atau hot stream pada aliran 2. Pada grafik ini, yang bagian bawah yaitu TT sama dengan 30 dan nilai HT-nya sebesar 20,49. Sehingga kita beri titik di situ 20,49 dan 30. Lalu yang bagian atas atau TS yaitu sebesar 150 dengan HS-nya sebesar 102,45. Lalu kita beri titik dan dari yang titik pertama ke titik kedua kita tarik garis vertikal. Kemudian dari nilai HT 20,49 dan nilai HS 102,45 kita bisa mengetahui delta H-nya yaitu sebesar 81,96 atau kita bulatkan menjadi 82. Yang kedua yaitu ada kurva aliran dingin atau cold stream pada aliran 1. Pada bagian bawahnya atau TT sebesar 100 dan nilai HT-nya 34,28. Kita beri titik. Lalu pada yang bagian atas atau TS yaitu 30 dengan nilai HS-nya 10,284. Kita beri titik juga. Lalu dari titik awal ke titik yang kedua kita sambungkan sehingga terlihat pada grafik ini.
Dari nilai HT 34,28 dan nilai HS 10,284, delta H-nya ketemu 23,9 atau kita bulatkan menjadi 24. Yang ketiga ada kurva aliran dingin atau cold stream pada aliran 3. Nah, di sini yang bagian bawah TT-nya sebesar 120 dengan HT 96. Dan yang bagian atas TS sebesar 60 dengan nilai HS sebesar 48. Dari nilai HT 96 dan nilai HS 48 kita bisa mengetahui bahwa delta H-nya ketemu 48. Nah, di sini kita akan memposisikan nilai HS pada 34,28 lalu kita jumlahkan dengan nilai delta H. Jadi 34,38 ditambah dengan 48 sama dengan 82,28. Nah, terlihat pada grafik didapatkan grafik CP sebesar 0,3428 dan CP 0,8. Selanjutnya ada penggabungan grafik. Nah, yang pertama ada penggabungan grafik bagian bawah. Pada penggabungan grafik bagian bawah ini kita menghitung H1 dan H2. Untuk mencari H1 kita bisa menggunakan rumus M dikali CP dikali TS. Karena nilai M-nya juga tidak diketahui, maka CP dikalikan TS. Untuk nilai CP-nya yaitu 0,3428 dikali dengan TS-nya 30 sehingga H1-nya ketemu 10,284. Kemudian kita mencari nilai H2 dari rumus M dikali CP dikali TT. Seperti tadi M-nya nilainya tidak diketahui sehingga H2 sama dengan CP dikalikan TT. Dan H2-nya ketemu 20,56. Selanjutnya kita akan mencari delta H-nya. Delta H yaitu H2 dikurangi H1 sehingga 20,56 dikurangi 10,284 dan delta H-nya ketemu 10,276. Selanjutnya yaitu penggabungan grafik bagian tengah. Penggabungan grafik bagian tengah yaitu menggabungkan nilai CP 0,3428 dan nilai CP 0,8. Lalu kita mencari delta H-nya. Delta H-nya menggunakan rumus M dikali CP dikali delta T. M-nya juga nilainya tidak diketahui sehingga kita mencari delta H sama dengan CP dikalikan delta T. CP-nya tadi 0,3428 ditambah dengan 0,8 lalu dikalikan delta T-nya sebesar 100 dikurangi 60 sehingga delta H-nya ketemu 45,7 sehingga H pada T 120 sama dengan 20,56 ditambah 45,7 sebesar 66,26. Untuk penggabungan grafik bagian atas delta H-nya ketemu 16 sehingga H pada T 120 adalah 66,26 ditambah dengan 16 menghasilkan 82,26. Nah, di sini ada penggabungan grafik antara aliran panas dan aliran dingin. Pada grafik penggabungan aliran panas dan aliran dingin ini didapatkan nilai slope sebesar 1,46 yaitu dari rumus delta T per delta H dengan delta T-nya yaitu 150 dikurangi 30 per delta H-nya 81,96 sehingga slope-nya ketemu 1,46. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat salah kata dan terdapat kesalahan pada saat pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.